Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Malam ini kita akan membahas tentang cognitive bias ya, bias kan materinya ya. Jadi kita akan bahas. Dan ini materi ini umum sekali, gitu ya. Kita nggak ngeh kenapa kok orang mengambil keputusan seperti ini, gitu ya. Apa yang terjadi? Padahal logikanya harusnya begini. Kenapa dia ambilnya begitu? Gitu. Ini bisa di keluarga kita, bisa dalam pemimpin kita, atau bisa juga pejabat politik, gitu ya. Nah ini kita membahas ya. Ini materinya cukup berat. Saya tidak berharap langsung mengerti sekarang, gitu. Tapi secara umum inilah yang disebut dengan cognitive bias atau bias kognitif. Jadi bias kognitif itu banyak menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan karena informasi yang salah dari pikiran bawah sadar, gitu ya. Oke, nah ini dia jadi pertama kali digagas oleh Amos Tversky ya dan Daniel Kahneman tentang ismologi kognitif. Kognitif itu pikiran ya, terutama pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, tapi lebih ke arah pikiran sadar, gitu ya. Jadi kesalahan dalam pemikiran, menilai, mengingat, ya, maupun proses kognitif lainnya sering timbul sebagai buah dari keteguhan atau pilihan. Nah, jadi kalau kita kan udah die hard ya terhadap suatu pilihan tuh cenderung die hard ya, gitu lah. Atau preferensi kesukaan, bisa juga keyakinan mengesampingkan. Jadi kalau kita yakin ya, kita akan menyampingkan informasi yang lain yang berbeda, yang bertentangan. Nah, itu pembukaan kognitif bias itu seperti itu ya. Jadi kalau udah sesuatu keyakinan kita pegang ini, yang lainnya akan kita singkirkan, gitu ya. Nah, bias kognitif sangat berbeda dengan dogma ya. Nah, kalau dogma kita yakinnya yakin benar. Kadang-kadang ada dasar dalilnya dari keagamaan atau apa-apa gitu ya. Tapi kalau bias ini enggak. Harusnya logikanya kalau kita pikirin dengan benar-benar tidak terburu-buru, fakta yang ada secara statistik harusnya tidak seperti ini. Tapi kenapa yang harusnya ini, kenapa keputusannya itu? Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan belajar bagaimana fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bentuk bias kognitif jadi banyak sekali bias kognitif. Saya lihat referensinya puluhan ya, tapi utamanya 4. Nah, dengan berjalannya waktu saya coba ya, ada waktu saya tambahkan gitu ya. Secara umum saya mengerti, tapi secara detail tidak semua saya kuasai gitu ya, karena ada beberapa bias tuh agak mirip-mirip beririsan dengan bias yang lain. Jadi kadang-kadang list 10 bias ini diterbitkan di jurnal oleh psikolog kognitif si A ya. Kemudian ada 15 bias ini diterbitkan jurnalnya oleh psikolog kognitif B gitu loh. Di mana ada berapa bias dia saling beririsan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita kan sering salah mengambil keputusan ya, good looking, orangnya kalem, ya apa-apa gitu loh, saleh atau apa-apa, kita kira itu baik gitu ya, secara kualitas sosial apa-apa, kebahagiaan, kesuksesan gitu. Ternyata habis itu ternyata enggak gitu ya. Jadi sebenarnya ada informasi yang lain yang kita kita kesampingkan ya, pada secara rasional jadi emang enggak berhubungan. Nah, itu kadang-kadang disebut dengan efek halo. Ya, nah ini kita sudah pernah pelajari ya. Nah, ternyata bias kognitif dari sini juga nih. Lihat yang 3 yang ini ya, kita pernah belajar map is not the territory. Lihat yang vertikal, filter, distortion, dan dilation. Nah, bias ini kumpulan dari 3 itu, gitu ya, distortion, ya. Jadi dia menyimpang, ya, yang tidak sesuai sama dia di delete, gitu ya. Sebagian dia filter, gitu ya. Jadi contohnya ada suatu bias dia hanya ngambil positifnya aja, yang negatifnya dia buang, udah dia filter ya, nggak masuk. Yang positifnya juga dia dia distorsi, ya. Distorsinya bisa bisa persepsinya jadi A, orang lain persepsinya jadi B, jadi C, dan sebagainya. Nah, permainan bias inilah yang salah satunya bikin ribut kita ya, keluarga ataupun bangsa dan bernegara, karena ini yang dipermainkan. Nah, kita nanti akan sedikit banyak mengenal tentang bias. Dan ini masuk ke bisa ke psikologi kognitif, bisa juga ke neuroscience. Bagaimana cara berpikir otak manusia, dan NLP masuknya ada di sana ya. Nah, ini yang gambar di kiri juga ini mirip sama gambar yang tadi ya. Dia akan bisa menghasilkan output yang salah
ya. Jadi yang di kanan itu adalah existing reality. Semua sama, seluruh dunia itu existing reality sama, netral ya. Tapi karena distortion, delusion, dilation, distortion, dan generalization, nanti sebagian orang menyimpang di sana sehingga perilakunya juga menyimpang ya. Nah, jadi efek halo itu adalah jadi saat intuisi memberi kecenderungan untuk memberi kesan menyeluruh ya seseorang yang dapat dilihat mengeneralisir suatu karakteristik. Ya, kita di sini tidak banyak membahas tentang efek halo, tapi efek halo itu jadi dia mengasumsikan menyerap semua informasi yang diterima sepanjang hidupnya. Jadi mempengaruhi bagaimana cara seseorang mengambil keputusan di kemudian hari. Kita ini semua menyerap informasi sepanjang hidup kita. Dan informasi yang kita terima setiap individu yang ada di sini berbeda. Sehingga tidak heran nanti kita bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Ya, walaupun situasinya sama. Ya. Kita mulai bias kognitif yang pertama. Nah, ini adalah efek jangkar ya, anchoring bias ya. Jadi di sini disebut dengan jebakan relativitas. Jadi kita cenderung harus membandingkan atau mengkontraskan hal-hal yang terbatas ya. Jadi kita biasa mempercayai informasi yang pertama kali kita terima gitu ya. Nah, biasanya lebih die-hard informasi yang pertama diterima dan kita mengerti gitu ya. Jadi contoh seorang pemimpin partai A ya, kemudian memiliki pendapat yang jadi kita menyukai suatu pemimpin di partai A atau politik A ya. Kemudian kalau ada yang berbeda dengan orang yang kita sukai itu udah kita hantam. Nah, seperti itu termasuk bias jangkar ya. Gitu loh. Kemudian contoh lain adalah kita datang ke suatu dealer mobil ya. Nah, dealer mobil kalau pertama kali kita datang 500 juta gitu ya. Oh, oke, kita kan window shopping dulu ya. Uang kita udah ada belum, lihat-lihat dulu, belum tentu uangnya siap. Ataupun siap kita lihat-lihat dulu ya ke tempat lain. Nah, itu jadi patokan dasar kita. Harga mobil yang kita incar itu 500 juta. Kemudian minggu depannya begitu kita udah siap dengan keuangannya 500 juta itu, kita datang lagi, iseng-iseng mampir, pura-pura mampir, ternyata turun menjadi 450 juta. Gitu ya. Entah apa ya, misalnya ada pembebasan BBM barang mewah, atau memang komponen turun dan sebagainya, atau cuci gudang akhir tahun apapun gitu ya. Nah, saat itu kita murah nih, murah sekali karena kita patokan yang awal gitu. Nah, jadi saat ini adalah kita mungkin segera memutuskan untuk membeli mobil itu ya. Nah, sebaliknya kalau pertama kali 400 juta kemudian ya ternyata sekarang ada perang ya, misalnya seperti itu dan lain sebagainya, atau barang menjadi langka dan ternyata mobil itu favorit, tiba-tiba minggu depan kita datang jadi 450 juta, udah mahal sekali mobil ini ya, karena patokan kita pertama 400 juta, padahal ujung-ujungnya sama 450 juta. Nah, bisa jadi kita menyesal ya, seperti itu. Jadi informasi pertama ya sebagai patokan, anchor. Jadi barang tersebut murah atau mahal. Nah, di zaman digital ini ya mudah membandingkan suatu produk ya. Jadi sekarang untuk mendapat anchor barang-barang ini kita mudah nih. Kalau menggunakan kita belanja secara online ya. Jadi kita klik ya, lihat harga lebih murah kita klik gitu loh. Yang mahal kita abaikan gitu ya. Nah, padahal di sana banyak trik-triknya tuh. Ya, saya sering asal kita nggak buru-buru aja. Nah, kita bandingkan kenapa dia bisa murah ya. Ternyata ada part yang tidak diikutsertakan. Misalnya hanya unitnya saja, tidak termasuk charger, ya, tidak termasuk apa gitu loh. Nah, itu suka seperti itu. Atau fiturnya berbeda, mirip-mirip saja tapi fiturnya berbeda. Ya, nah ini contoh. Ya, ini contoh. Ya maaf ini agak teknikal ya, agak teknikal. Misalnya saya memberi router Xiaomi Wi-Fi 4A gigabit, ya. Wah, judulnya gigabit ya 128. Ya, saya tahu bahwa harga Xiaomi gigabit ini 400 sama 500 ribuan. Gitu ya. Kalau saya menggunakan klik itu pasti cari toko jualan saya nggak akan diklik sama orang lain karena rata-rata maka saya atau tokonya itu akan menggunakan trik ya dengan bias tadi ya. Harganya 238. Saya klik dong. Gitu 239.000. Udah di dalam ternyata lihat tuh yang bawah Mi router
4A 64 ya mega. Ini basic ya, non gigabit 100 Mbps. Jadi saya sudah terlanjur ngeklik itu. Tapi bagi saya nih asik juga nih, lumayan nih, nggak apa-apa deh, saya belum butuh gigabit. Nah, paling nggak kita sudah diajak mampir ke sini ya. Dan ternyata banyak orang yang terkecoh ya, tidak terlalu paham detail, terkesan murah, dia klik. Begitu sampai ternyata ini bukan barang yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, ini bisa ternyata itu nggak bisa dipilih tuh, Mi router yang 4 gigabit yang harganya 400 sampai 500 ribuan. Nah, ini sering terjadi, ya, termasuk barang-barang lain ya. Tas kulitnya berbeda, tampaknya sama. Gitu ya. Nah, itu menggunakan bias karena patokannya patokan harga. Orang udah tahu ya, seperti itu. Nah, ada juga ketersediaan heuristik ya, available heuristic bias. Ya. Nah, jadi melakukan penalaran dengan mental jalan pintas berdasarkan informasi sering mereka dapat atau terakhir mereka dapat yang paling mudah dipikirkan. Mengambil keputusan itu kan perlu pertimbangan yang rumit ya. A, B, C perlu di ini. Nah, tapi dengan keterbatasan orang, pikiran manusia itu cenderung memudahkan, menyederhanakan. Nah, salah satunya adalah dengan bias ketersediaan. Ya, nah ini contohnya gini ya. Biasa orang cenderung mudah percaya informasi dapat lingkungan sekitarnya. Ya, ini ada nih teman kelas saya nih selalu membanggakan teman SMA saya gitu ya. Dia sehat. Ya, perokok merasa bahwa perokok itu tidak mengganggu kesehatan. Ternyata perokok mendapat informasi kakeknya ya. Lihat tuh kakek saya aja perokok usianya 100 tahun. Nah, teman kita nih yang sehat apa-apa usia ada yang 39 udah wafat apa-apa. Nah, itu dia menggunakan ini ketersediaan sebagai patokannya dia gitu ya. Nah, ini juga ancaman terbesar warga Amerika adalah teroris. Nah, ini saya dapat dari situs yang lain ya tentang bias availability ini gitu loh. Nah, kenapa? Karena TV Amerika itu tentang teroris, ancaman-ancaman itu teroris. Ya, entah pengalihan atau apa gitu ya terhadap yang lain-lainnya. Nah, ternyata penelitian itu ada suatu badan penelitian tentang bias ini, suatu universitas, ternyata tentu saja pemberitaan tentang teroris 55 kali lebih banyak dari sebab-sebab kematian lain ya, kecelakaan lalu lintas. Bahkan di Amerika itu orang yang meninggal karena tertimpa kelapa lebih banyak daripada yang meninggal karena teroris gitu ya. Ada suatu penelitian lucu sekali ini dan sebagainya. Dan akhirnya sampai pada ini saya ambil screenshotnya. Bahkan ternyata menurut data yang mati karena ditembak ya atau nggak sengaja oleh polisi 130 kali lebih banyak daripada korban terorisme gitu ya. Gitu. Jadi keluar dulu terus masuk lagi. Keluar dulu dari si Zoom-nya. Oke ya. Nah, jadi banyak seperti itu ya. Entah sengaja atau enggak gitu loh. Jadi emang lebih banyak wafat karena terorisnya. Nah, yang ketiga adalah bandwagon. Nah, ini banyak nih orang Indonesia paling kena nih diperdaya oleh ini ya. Efek ikut-ikutan. Ya, banyak ikut-ikutan tetangga kita, grup kita, teman-teman kita ke sana, ayo gitu ya, ngikut. Ingat yang ini bagi yang berpunya ya, awal pandemi tren tuh beli Brompton ya, 45 juta, 40 juta gitu ya. Beli gitu ya. Nah, pada ngikut. Saat itu ketersediaannya kurang ya, harga meningkat terus lama-lama entah orang udah mulai bosan, udah mulai apa ketersediaan banyak turun. Bahkan 15 juta pun konon nggak laku. Jadi toko-toko menumpuk gitu ya. Batu akik juga luar biasa ya, monkey business. Ya, orang mau aja ya, harganya belasan juta. Padahal batu biasa. Ya, akhirnya setelah tren itu lewat, nggak ada harganya. Bingung ya, biasa aja. Ngelihatnya juga jadi biasa yang dulu wah gitu ya. Nah, ini disebut dengan bandwagon bias atau efek ikut-ikutan. Ini
Yang tiga di depan termasuk banyak fenomena yang kita temukan, dan mungkin kita juga ikut-ikutan tren ya, ikut-ikutan beli barang merek tertentu ya, ikut-ikutan gaya hidup tertentu. Nah, bisa juga kita masuk di sana gitu ya. Nah, ini contoh ikut-ikutan nih gitu loh ya. Nah, bias juga jadi contohnya. Nah, ini yang terakhir. Saya banyak ketemu teman-teman orang tua, teman-teman anak saya gitu. Pas kita penutupan terakhir pada ngeluh, rupanya pada diam-diam itu mereka pada berinvestasi ya, berinvestasi dan semua rame-rame rugi. Ininya hilang, lenyap, tidak berbekas ya, pergi. Ya sekarang lah yang lagi ini. Nah, itu juga efek ikut-ikutan, dipengaruhi oleh teman-temannya, pertemanannya. Belum lagi iklan yang masif, belum lagi afiliator ya. Nah, bukan influencer ya, ternyata disebut dengan afiliator. Dan sebagai platformnya juga ya mudah, inflasi mudah, tidur aja mesin sudah berjalan dengan sendirinya gitu. Nah, itu akibatnya banyak kita mendengar cerita mereka yang tabungan terakhirnya atau dia maksain nabung berharap untuk pensiun mereka gitu ya, atau justru memindahkan investasinya ya, dari deposito pindah ke situ dan akhirnya hilang, tidak berbekas. Nah, ini contoh dari ikut-ikutan tadi ya. Nah, itu juga bias. Nah, kemudian choice supportive bias ini orang cenderung memilih pada pilihan tersebut. Ya, nah, jadi kalau kita sudah biasa dengan suatu barang, suatu merek tertentu, ya tentu saja karena kita biasa, kita tahu keasikannya dan kita tahu kelemahannya, pasti tahu kelemahannya ya. Ya, ini yang paling 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 mudah kita lihat adalah Mac user ya. Mac user itu gigih ya, dia betul-betul menyukai dengan gengsinya, dengan ininya, dengan kemudahannya gitu ya. Mereka akan bertahan ya. Ini paling bagus ya, antivirus, mudah gitu ya. Padahal kita tahu ya, tetap ada banyak kelemahannya juga gitu loh. Dia pasti akan merekomendasikan itu ya. Begitu juga kalau kita sudah biasa ya dengan handphone misalnya Samsung, dengan Xiaomi gitu ya. Dan apa-apa kita akan cenderung memberi penilaian positif pada pilihan yang sudah kita pilih, sudah kita biasa. Nah, ini wajar gitu ya. Jadi wajar walaupun kita tahu ya plus minusnya, kadang-kadang minus itu kita sembunyikan gitu ya. Nah, ini juga sering ya. Jadi kita cenderung akan memilih bukti. Jadi kalau kita sudah memilih ya suatu keyakinan ya, udah keyakinan, kecenderungan berikutnya adalah kita akan mencari cara, bukti, alasan ya untuk mempertahankan keyakinan kita. Dan tujuannya mencari pembenaran gitu. Apa yang kita pilih itu mencari pembenaran. Nah, gitu ya. Nah, ini banyak sekali mirip sama tadi tuh ya. Apakah tentang keyakinan kita akan suatu kepercayaan ya, suatu politik ya, pilihan orang ya, atau suatu barang dan sebagainya, atau suatu investasi ya, kita yakin gitu loh. Nah, jadi melihat informasi mendukung keyakinan dari sebelumnya, contoh ya. Jadi orang itu, ini contoh kidal ya. Nah, mungkin kita dapat informasi bahwa kidal itu orangnya lebih kreatif ya. Padahal belum ada ininya ya, belum ada buktinya gitu loh. Tapi bukti empirisnya mungkin sebentar bahwa itu kiri itu nyilang ya, otak kanan dan sebagainya. Ya. Jadi banyak untuk menafsirkan yang lain-lainnya ya. Kemudian ya representatif. Nah, keterwakilan ya. Nah, jadi suatu sampel kecil dianggap sebagai kesimpulan atau sebagai pilihan ya, atau sebagai keputusan pilihan. Bahkan kepilihan biasanya mutlak gitu ya, atau sengaja dibesar-besarkan. Nah, ini politik sering seperti itu ya. Kesalahan kecil dibesar-besarkan atau jasa kecil dibesar-besarkan. Nah, jadi seperti itu bisa ya. Atau suatu pemilih yang dikit tapi dianggap besar, mewakili. Nah, itu juga disebut dengan bias keterwakilan. Nah, jadi ini termasuk dalam bisnis juga ya. Bisnis banyak yang salah. Booming.com banyak ikut-ikutan ya. Dan yang kita tahu informasi itu yang berhasil
ya, ratusan jutaan yang gagal apa-apa nggak masuk di berita, gitu ya. Termasuk keberhasilan investasi, keberhasilan apa gitu ya. Nah, termasuk nih ya kita nih 2 di bawah ini nih ya, sampel kecil. Kita dengar saudara kita, teman kita atau dari WA ya, minum obat ini, minum jamu ini, sembuh dari COVID. Nih buktinya. Nah, itu kan sampel kecil. Entah kebetulan, entah beneran, entah memang saat itu dia sudah mulai proses sembuh. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dia tidak melalui hukum bilangan besar ya, the law of large number, statistik kan gitu ya. Jadi memang ada minimum untuk confirm bahwa obat ini efektif, gitu ya. Termasuk juga tuh kalau lagi demam berdarah ya, minum ini yang pokoknya warnanya merah dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan keterwakilan. Ya, nah ini ya jadi keterwakilan itu tadi banyak ya, banyak malang melintang di WA grup kita, di grup kita, ya di mana-mana informasi dan orang nyerbu ke sana. Awal-awal COVID kan gitu kan, obat ini diserbu. Harga ada satu aja, satu atau dua yang sebagai perwakilan bersaksi gitu ya. Saya sembuh karena ini, saya meminum obat ini. Wah, rame tuh obat itu bisa habis di pasaran atau harganya mahal gitu ya. Nah, ini kemudian ada lagi, ini juga banyak orang yang berusaha berpikir positif ya, atau berusaha, ini seperti toxic positivity ya. Jadi ada ostrich bias ya. Hanya mengambil informasi positif ya, berusaha mengabaikan informasi negatif ya. Saya harus fokus, saya kerja ya. Ya ini tuh saya abaikan yang ini ya, fokus. Nah, jadi bisa bisa plus bisa minus ya. Kita pernah belajar toxic positivity gitu ya, mengalami stres, tekanan pekerjaan, berusaha mengabaikan stres. Ya, padahal stres itu kan ingat ya harus kita manage, depresi harus kita buang. Kita sudah belajar cara buang depresi perlahan-lahan ya, banyak caranya. Bisa bisa pakai tapping, bisa pakai buang napas, bisa pakai grounding, bisa pakai apa. Ya intinya kita kita gerus sedikit sedikit demi sedikit gitu ya. Kita juga tahu bahwa negatif itu harus kita temukan, harus kita manage, bahkan kita kita kurangi dan hilangkan ya. Analogika, metaforanya adalah kapal itu bocor, bocor halus gitu ya. Kita harus bukan positif-positif ya. Mobil mobil ban kita kempes ya. Oh, positif. Nah, ini kayaknya perasaan saya aja. Yang penting sampai ke Bogornya nyampe ya nyampe gitu ya. Tapi mungkin bannya lebih cepat rusak, bensinnya lebih banyak ya, lebih boros dan sebagainya. Jadi banyak dan nggak nyelesain masalahnya seperti itu ya. Nah, itu ostrich bias dan ini fenomena bagi mereka yang selalu positive thinking, positive vibes only ya, atau mereka yang terkena oleh gelombang motivator. Nah, itu biasanya adanya di bias seperti itu ya. Ya, jadi dia termasuk ini ya, perokok sudah ketergantungan ya. Ketergantungan tuh. Dia kalau saya apa namanya, saya jadi takut-takutan tuh kalau rokok ini stroke-nya dia sadar. Nah, tapi dia nggak bisa terlepas akan nikmatnya rokok itu, akan dia di segala cara tuh dia abaikan tuh rokok, kanker gitu ya. Kakek saya bisa kok sampai 100 tahun yang tadi ya, yang biasa sebelumnya dan sebagainya. Sehat-sehat aja. Nah, itu teman saya yang sehat-sehat aja lebih duluan dari saya. Pembenaran lagi kan, gitu loh. Keterwakilan lagi tadi. Ya, nah ini outcome bias ini banyak kesalahan berdasarkan pengalaman lalu. Ya, pengalaman lalu udah jadi kesimpulan. Nah, proses pengambilan keputusan belum dilakukan, ya kita sudah mengomentari, menilai suatu kualitas. Ya, jadi berdasarkan informasi tersedia pada saat keputusan diambil ya. Jadi contohnya adalah perilaku sama menghasilkan banyak hukuman etis ketika terjadi menghasilkan hasil yang buruk. Ya. Kemudian saya lihat aja dulu ya. Saya ambil contoh yang lebih gampang. Ini dia ya. Jadi banyak sebenarnya tadi yang obat-obatan juga bisa. Nah, kebanyakan operasi juga ya. Ini dalam contoh ini orang kan kalau operasi banyak tekniknya, gitu ya. Atau kita hipnoterapi banyak tekniknya, ya. Kita olahraga banyak.
gitu ya. Nah, misalnya suatu hipnoterapi atau suatu operasi menggunakan suatu kualitas tertentu. Nah, tapi berdasarkan pengalaman para dokter sebelumnya, dengan cara ini nih yang gagalnya banyak gitu ya. Keberhasilannya juga ada, tapi di situ dia sudah mengambil keputusan, mengomentari bahwa di sini gagal gitulah. Jadi dia fokus pada hasil sebelumnya, jadi patokan gitu ya. Jadi patokan hasil sebelumnya. Nah, jadi untuk mengatasi ini adalah kita coba fokus bukan pada prosesnya, tapi fokus pada jawaban yang benar yang akan kita tuju. Jadi objektif. Nah, begitu juga kita punya pengalaman ya. Kita mencoba ini gagal ini benar ya. Orang kan orang juga berproses ya. Orang berproses bisa jadi yang kita gagal, orang lain berproses itu dia berhasil, bisa jadi ya. Bisa jadi emang dia lebih tangguh, bisa jadi dia dapat momentumnya, dapat kemudahan, dapat keberuntungan. Nah, selama berproses itu kita sudah memberi penilaian, memberi masukan, ini pasti gagal, saya pernah, bukan sekali, 2 kali, percuma kamu. Nah, itu aja ya. Jadi kita memberi informasi dan kita memberi keputusan ya kita. Nah, orang lain keputusannya bisa terserah ya, berdasarkan apa yang kita outcome kita sebelumnya yang pernah kita alami gitu ya. Nah, overconfidence juga banyak meluluh lantakan kita, banyak kita mengambil keputusan yang salah gitu ya. Jadi ini alamiah sekali ya. Jadi lahir dari behavior finance ya. Nah, ini banyak nih kalau yang kalau saya lihat contoh-contohnya kebanyakan ini muncul untuk investasi finansial ya. Prediksinya keliru ya. Nah, jadi orang yang berhasil kebanyakan ya ngikut ikut-ikut orang yang berhasil gitu ya, atau udah polanya orang berhasil. Nah, dan kita meyakinin bahwa prediksi dia benar atau cara dia benar. Nah, dan kita confident sekali. Begitu kita 1, 2, 3 lama-lama investasi kita banyak dan ternyata salah, gagal gitu ya. Nah, jadi kita merasa bahwa dasar keputusan kita benar. Nah, sebenarnya kalau untuk investasi nggak ada dikenal itu. Overconfidence nggak ada. Semua beresiko gitu ya. Emang ada yang risk taker ya. Ada juga yang safe player. Safe player cenderung memilih investasi yang aman gitu ya, reksadana apa atau dia nyebar telurnya di keranjang yang terpisah, yang berbeda. Nah, overconfidence enggak, dia langsung masuk seperti itu. Karena dia yakin banget, bisa juga ya. Dia overconfidence karena arahan leadernya atau arahan mentornya. Ya, mentornya bilang saya melakukan ini dan saya berhasil. Saya yakin kamu juga berhasil. Motivasinya begitu hebat sehingga menti itu adalah orang di mentor, dia confidence, yakin ya. Positifnya bisa mengalahkan segala keraguannya. Ini sisi positifnya, karena ingat ya, semua ada positif negatif yang nice, sehingga dia mengabaikan resiko-resikonya gitu ya, dan akhirnya gagal. Nah, seperti itu. Jadi bahayanya dari overconfidence. Nah, itu termasuk informasi yang motivasi dan sebagainya yang membuat dia overconfidence gitu ya. Oke, nah ini contohnya tadi ya. Nah, ini contoh ya. Dia baru belajar investasi, baca buku. Pokoknya cara gini, bukunya bombastis lagi ya. Cara mudah, cara hebat agar selalu menang trading. Ikutin aja. Bisa jadi dia baca buku itu overcondition, ngerasa sudah baca itu hatam awal sampai akhir, udah yakin dia main, nah ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itu termasuk juga bias ya. Nah, ini placebo ini mirip ya, mirip seperti placebo yang kita sudah pelajarin, tapi dia juga overconfidence dengan placebonya gitu ya. Placebo itu kan tidak selalu ada, beberapa bagian yang efek placebonya tidak berefek. Memang obat-obatan kebanyakan karena pikiran
Ya, tapi ada beberapa yang tidak bisa diatasi dengan pikiran, gitu ya. Nah, termasuk tadi mirip dan confidence tadi bisa mirip ya. Jadi dia sangat yakin terhadap pil tersebut. Dia ini, jadi ternyata yang tadi dalam satu sisi placebo adalah baik pikiran gitu ya, tapi dari segi psikologi kognitif ini banyak orang banyak melakukan kesalahan gitu ya. Jadi tidak selalu menunjukkan hasil yang sama gitu ya. Jadi kita bisa aja seseorang ya, ini yakin aja baca minum ini, kita apa namanya, kita bacakan doa atau kita kirim kebahagiaan, kita sembuh. Dan yakin tuh orang lain sembuh gitu. Dia yakin. Nah, kok enggak? Nah, begitu enggak, dia berpikir, kenapa saya enggak? Apa salah saya? Apa-apa. Nah, ini bisa efek yang sebaliknya gitu ya. Jadi emang tidak semua bisa efek placebo, bahkan bisa sebaliknya gitu ya. Cara berpikirnya orang sudah berbeda. Nah, ada lagi survivor bias. Nah, survivor bias dengan hati-hati. Nah, ini saya lucu senang dengan podcastnya Deddy Kobusir. Waktu itu dia heran kalau ketemu seseorang ya yang sukses ya. Sukses selalu dibilang saya dari nol. Apaan kata Deddy Kobusir? Lo kan nggak dari nol, ya udah punya modal dari bapak lo gitu kan. Terus apa-apa gitu. Nah, itu juga banyak ya. Jadi kita jadi mengarah kesuksesan. Jadi saking fokusnya tendensi memiliki seseorang memandang kesuksesan sampai-sampai melupakan satu realitas pahit kehidupan, yaitu kegagalan. Gitu ya. Jadi berarti hanya memberhentikan pada mereka yang selamat, survive ya. Jadi kalau kita baca bukunya apa namanya yang lain-lain, nah dari Jack Ma apa-apa gitu ya. Kita akan yakin ya. Orang udah sukses kan ngomongnya tenang ya, santai, yakin, confidence, bahkan overconfidence lah, dia sudah melalui itu gitu kan ya. Nah, tapi belum tentu cocok sama orang lainnya. Nah, kita survivor's bias itu kita hanya apa namanya fokus dan menjadi patokan orang yang ini, padahal situasi kondisi dan mulai udah berbeda ya. Kita nggak punya modal nol, dia sudah modalnya 1 M atau 1 triliun ya. Kita tidak punya networking, dia sudah punya networking ya, sama-sama lulusan Harvard misalnya seperti itu ya. Kita tidak punya ekosistem, dia sudah punya ekosistem, teman-temannya ya, ahlinya, bidangnya tersebar yang dibutuhkan apa gitu dan sebagainya. Dia sudah tahu masa depannya, manajemen udah tahu. Jadi nggak ada tuh yang dari nol tuh nggak ada gitu ya. Hati-hati kalau kita dengar suatu motivasi apa keberhasilan seseorang, dia bilang saya mulai dari nol. Hati-hati, kita tidak bisa memodel dia gitu ya. Nah, ini kita hati-hati dengan survivor bias ya. Nah, selective bias ini kita kadang-kadang ini permainan marketing ya. Jadi karakteristik seseorang itu biasanya diasosiasikan dengan suatu objek. Nah, jadi sebenarnya kan pikiran kita kan rumit ya prosesnya, tapi ini disederhanakan, distimulan dengan suatu lambang gitu ya. Ini contoh aja, bergadang identik dengan kopi dan rokok. Kita mau begadang, sediain kopinya dong, yang rokoknya ya. Indomie. Itu udah identik ya, mobil mewah ya, SPG, karyawan loyal ya, identik dengan sering kerja lembur pulang malam. Itu ingat itu. Jadi like sama dislike tuh dari bos kita ya. Dia pasti like kalau udah tenggo dimanyunin itu. Teringat-ingat sama bos kita. Nah, itu patokan ya, selective perception. Nah, jadi misalnya karena selektifnya dari jam kerja aja, mungkin nggak selektif dari outputnya. Jadi dia selektif dari loyalty-nya aja, bisa boleh aja dari loyalty-nya. Ada orang selektif dari output-nya, nggak peduli dia mau kerja seperti apa, yang penting output-nya. Nah, ini disebut dengan selective perception ya. Suatu merek tertentu dengan identik koboi yang berkuda ya, macho dan sebagainya. Nah, ada lagi blind spot ya. Jadi dia aneh ya. Menganggap aneh orang yang berpikirannya berbeda ya.
lo bias, lo pemikiran lo bias, nggak begitu. Padahal kita yang bias, gitu ya. Padahal kita yang bias. Nah, kita salah, logikanya begini, faktanya begini. Padahal kita yang seperti itu. Nah, saat kita menganggap orang lain bias, nah ternyata kita yang bias, itu disebut dengan blind spot bias. Ya, ini sering kalau peperangan kubu nggak akan selesai, ya, karena semuanya udah tadi ya, ada yang pakai keterwakilan, ada yang pakai selektif ya, termasuk pakai blind spot. Udah bias ini berkumpul menjadi satu, gitu ya, never ending. Nah, Barnum ini ya, Bandung ini dipergunakan contohnya untuk horoskop ya. Saya belum nemuin bisa jadi untuk hal yang lain ya. Nah, jadi horoskop itu sebenarnya dia udah ketemu polanya ya. Dia meramal seseorang ya. Orang itu ngerasa, wah ini saya banget ya, gue banget. Padahal itu adalah perkataan umum ya, pola umum, tapi dia percaya sekali bahwa itu ramalan itu untuk dia, deskripsi itu berlaku untuk dia. Benar tuh, saya banget. Iya, kok benar. Nah, ini benar nih ramalannya. Nah, seperti itu ya. Jadi emang ada kata-kata psikologi atau linguistik tertentu yang pinter apa namanya pengemasannya, gitu ya. Kata-kata netral bisa dipakai untuk semua orang. Oke, dan terakhir adalah ini masih banyak ya, ini yang saya pilih juga terakhir ya. Jadi kecenderungan manusia melihat pola dan suatu kejadian acak disederhanakan, ya, sederhanakan. Jadi pokoknya orang kalau bermain kartu, bermain judi, bermain apa ya, saya nggak ahli judi ya, nggak ahli bermain kartu ya, tapi mereka seakan-akan punya suatu pola ya, pola yakin ya, dia punya pola, ada beberapa bisa perhitungan ya, kartu ini ada di sini sini sini, ada ya, gitu loh. Tapi kebanyakan kalau dia memprediksi pola itu dia sudah masuk ke clustering illusion ya. Jadi kesimpulannya adalah kita baru 15 ya, jadi ternyata sebenarnya banyak puluhan ya, tapi yang umumnya sebenarnya 4 sampai 6 yang umum di awal itu ya. Jadi kita bisa jadi pasangan hidup kita, anak kita, ya, bos kita, dan sebagainya. Dan ini sangat kelihatan ya di dunia politik dan sebagainya. Nah, ini bias ya, entah sengaja, entah tidak sengaja, atau emang nggak ngerti. Nah, kita ya, kita pahamin dulu, sampai saat ini dipahamin dulu. Ya, ini semua disebut dengan bias kognitif. Ya, informasi awal yang masuk ya, pengemasannya baik sengaja atau enggak sengaja, sehingga itu menjadi modal kita untuk mengambil keputusan yang salah. Namanya juga bias ya, penyimpangan. Nah, gitu. Nah, kalau kita berperan sebagai coach, itu kita bisa membantu mengurangi bias tersebut. Ya, karena kita selalu bertanya ya, ini kenapa mengambil keputusan ini ya? Apa dampaknya? Gimana kok terjadi? Apakah ada alternatif lain? Gitu ya. Gitulah. Jadi pas kenapanya itu banyak teman-teman seperti itu. Itu atau saya risk safe player, ikut-ikutan aja. Nah, seperti itu ya. Jadi enaknya kalau kalau coach itu kita bisa mengurangi bias ya, bias terhadap coach sendiri. Karena bias itu kebanyakan subjektif. Kalau objektif itu kita lebih mudah melihat biasnya. Ya. Nah, kalau kita tidak tahu ilmu itu, kita berpikir ya, kok orang gitu sih? Gitu banget ya. Padahal jelas-jelas fakta menyatakan bahwa begini. Kenapa dia begitu? Nggak ngerti ya saya. Nah, gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini semua dijawab di bias kognitif itu. Oke, demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, malam Pak. Halo Pak Probo. Ya, terima kasih usulannya Terima kasih Pak. ya. Ya. Terima kasih juga Pak. Materinya banyak Pak pencerahan ya. Ya, silakan ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara keyakinan itu memang sangat banyak dipengaruhi oleh
bias kognitif ini ya Pak ya. Sangat, Sampai terbentuknya keyakinan ini Pak ya. sangat ya. Bisa jadi orang tua kita bias juga kan, memberi panduan yang salah, nggak sengaja ya, nggak sengaja Iya. dari lingkungan, dari apa-apa gitulah. Jadi bias berbias, bukan bukit bunga berbunga, bias berbias. Gitu loh. Jadi makin jauh tuh penyimpangannya makin jauh. Nah, itu kayak prisma. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kalau kita orangnya objektif, ya suka melihat data, ya apalagi melankolis, ya apalagi otak kiri, ya itu bisa mengurangi bias itu. Kita sendiri nggak terlepas dari bias ya Pak Probo ya. Ada, kita ini ada. Gitu. Karena lingkungan ya Pak. Ya, asal pas keputusan yang apa namanya fatal jangan sampai gitu lah. Kalau keputusan yang ini nih kita belajar ya, bisa ini, bisa oh ternyata saya salah melakukan keputusan ini ya. Nah, saya terpengaruh oleh ini ya. Modal saya seperti ini, proses saya seperti ini gitu loh. Jadi kita juga ada kehidupan kita. Nah, sekarang kita mulai belajar ya, ternyata kita ini gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melatih sebagai coach ya, kita sudah mulai melepaskan itu. Kita ngeliat ke orang lain seperti itu. Terus pas kita pikir saya sama dia gitu. Gitu loh. Saya sama dia, kita belajar ya. Oh iya kita dari pandang lain ya berarti saya salah selama ini. Nah, gitu bisa seperti itu. Jadi enak bisa. Nah, jadi tapi tetap aja kita nggak expect harus ngerti sekarang ya. Apalagi detail itu banyak. Saya sendiri nggak persis tahu 4 sampai 6 saya tahu persis ya. Itu representatif itu apa ini saya tahu. Tapi kalau yang lain-lain belum tahu. Tapi semua itulah kognitif bias. Kita bisa salah pengambilan keputusan. Itu Pak Probo. Kalau ada contoh yang itu Pak, kalau kita biasanya nonton bioskop ya Pak, harga kopi, terus harga popcorn itu termasuk bias juga ya Pak ya? Yang memanipulasi supaya kita cenderung beli yang lebih large ukurannya nih Pak. Iya pasti ya, itu pasti. Ada ya. Nah, jadi misalnya patokannya adalah patokannya bisa harga, gitu ya. Yeah. Patokannya bisa sekarang nih mumpung sekarang istimewa ya diskon, gitu ya. Atau hanya dijual ini, gitu loh. Atau banyak sebab yang dipermainkan marketing. Marketing bermainnya di bias kalau kita mau lebih jeli ya. Itu masuk di apa Pak tadi Pak? Kalau saya tahu itu biasanya decoy effect Pak. Pernah dengar decoy effect? Bisa ya, tadi saya nggak masukin. Bisa seperti itu. Nah, tadi ada ini gitu loh. Ada itu juga ada, tapi tadi saya nggak masukin gitu. Jadi banyak sekali ya. Nanti kalau ini lebih overload lagi gitu loh. Iya. Ya, jadi, bisa seperti itu bisa ya. Jadi kayak ini ya Pak ya, subjektif jadinya Pak ya. Pasti, ya pasti. Ya makanya kalau kita kan sudah belajar coaching ya. Nah, coaching itu kita berupa melepas subjektivitas. Nah, sekarang bagaimana jika bias terhadap kita melakukan disosiasi ya. Kita keluar dari tubuh kita, jangan-jangan saya bias nih mengambil keputusan gitu ya. Nah, salah satu teknik agar tidak terjebak bias, kita jangan mengambil keputusan terburu-buru. Semakin terburu-buru, bias itu makin berpotensi kita melakukan keputusan secara bias. Salah satu bias yang tadi. Bikin bahasa sadarnya sabotase Pak ya, dengan bahasa sadarnya. Iya, karena pengambil keputusan kan sebenarnya rumit ya, faktor ini, faktor itu gitu kan ya. Nah, bias itu berusaha menyederhanakan yang kerumitan itu. Dan itu bisa jadi patokan kita dari masa lalu, dari contoh orang, ya, dari apakah kita hanya berpikir positif aja, ya, atau kita ikut-ikutan, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Probo. Oke, silakan yang lainnya. Ini fenomena ini banyak di kehidupan kita ya, sekeliling kita. Gitu. Iya. Banyak sekali ya. Ya, kalau keterwakilan secara umum mungkin disebut dengan subjektif ya. Makanya objektif gitu loh. Nah, subjektif itu kalau kita bedah lagi inilah bias gitu ya. Nah, nanti karena ini kita lebih ngerti gitu loh. Kenapa anak saya gini ya? Kenapa ya kok aneh banget ya? Kenapa pilihnya gitu gitu. Hoax itu juga manfaatkan bias ya Pak ya, hoax itu ya. Pasti iya. Iya.
Nah kalau kita memperhatikan gitu, ternyata banyak permainan bias yang mengarah ke kita. Ya, untuk marketing, untuk pengambilan keputusan, kan ujungnya kan keputusan ya. Kita mengambil keputusan yang salah, terutama untuk membeli produk dan sebagainya, untuk memilih ya, untuk memilih calon gitu kan ya. Bias itu kan banyak orang keterwakilan karena kita nggak banyak pilihan. Yang saya kenal artis gitu kan. Yang lainnya saya nggak kenal. Nah itu bias keterwakilan ya. Nah itu vote getter itu. Nah, politik pun udah ngerti di sana dan kita adalah objek. Kita objek nih gitu loh. Nah, udah kita jadi permainan. Sekarang kita mulai gitu ya. Terus nanti kita mulai ya, kenapa anak saya begini gitu ya. Kenapa kompetitor saya begitu. Kenapa kok bos saya begini. Nah, itu lebih tajam lah, nggak sekedar objektif ya. Selama ini kan kita cuma ngomong ini bisa jadi ini subjektif, ini keputusan berdasarkan masa lalu dia gitu ya. Itu yang umumnya. Nah. Pak, berarti cocok nih Pak dengan materi yang nanti nextnya critical thinking Pak ya. Oh ya pasti ya. Termasuk. Jadi makanya kemarin juga yang sebenarnya inner game saya masukin gitu. Itu ini semua masuk gitu loh. Jadi ini betul-betul kadang-kadang saya betul-betul naik di pikiran sadar ya kayak mindfulness. Nah, ini dua ini nih. Justru ini pikiran bawah sadar yang mempengaruhi pikiran sadar. Ya. Bayangin pikiran sadar yang jernih itu, yang analytical bisa dipengaruhi oleh dikalahkan oleh bias ya, bawah sadar. Jadi bawah sadar ini gunung es yang betul-betul dia mematikan gitu. Ya, 90% Pak. 90% gitu loh. Dan ini dimanfaatkan ya. Jadi kalau kita nanti marketing atau bermain di dunia politik atau apapun nih, dan sebagai orang tua bermainlah di sini. Bermain di sini mengerti dulu ya, pelan-pelan seperti itu. Terus anak kita, kenapa anak kecenderungan kita ke termasuk ke pop K gitu kan ya. Dia ikut-ikutan membeli barangnya, ikut-ikutan tren ya, harganya mahal. Nah, itu kan semua karena bandwagon. Ya, ikut-ikutan seperti itu. Dan itu marketing banget gitu ya. Bahkan untuk toko baru ya, toko baru di Cempaka Putih atau di BSD ya, apa-apa itu ada kita bayar ke dia, marketing fee ke dia. Kalau kita buka restoran baru ya, harga itu dia termasuk dia naruh motor setiap malam ada di restoran kita. Jadi restoran kita kesannya mahal. Nah, itu untuk bias juga gitu. Jadi orang jadi ikut-ikutan ya. Kan kita tahu kan kita punya standar bahwa restoran ini rame pasti enak nih. Ya kan? Rame terus banyak. Padahal itu udah di setting gitu. Seperti itu. Teman saya juga, teman kuliah saya buka restoran khusus untuk Harley Davidson. Nah, jadi dia bayar marketing ya yang dia parkirin orang-orang Harley Davidson. Motor itu gede apa-apa dan itu dia sebenarnya itu gratis tuh, pura-pura bayar aja. Makan di sana selama sebulan. Udah jadi dapat itunya. Nanti dia sekarang apalagi zaman medsos ya. Bisa di ini terus rame motornya. Orang kan jadi tertarik ya. Orang akan curiga kalau ini kok restoran ini sepi ya. Ada bias lagi nih. Kalau sepi kan berarti dia punya patokan dari sebelumnya. Anchoring. Kalau sepi berarti nggak laku. Ya nggak enak makanannya. Berarti mungkin mahal. Nah itu anchornya dia. Gitu ya. Nah, kita juga punya anchor nih. Restoran rame ya. Pasti ada apa-apanya. Apakah enak? Apa-apa gitu ya. Atau kalau di sana lihat tuh. Harley Davidson semua ya. Saya punya Harley Davidson kayaknya pantas saya ke kafe itu. Gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang kita bukan sebagai objek tapi kita sebagai pelaku ya yang membuat bias ke orang lain boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu loh. Sejauh positif ya. Sejauh dengan tujuan baik gitu loh. Kalau tujuan tidak baik kan kita manipulasi sebagai afiliator ya misalnya orang terjebak piramid gitu loh, di mana yang
yang untung yang paling awal gitu, yang lainnya gali lubang tutup bolang. Nah, itu kan bias yang apa namanya? Nah, dia juga bias kan crazy rich ya. Uang saya banyak. Itu kan bias betul-betul. Jadi orang bias itu tokoh ya. Saya bisa begini karena saya cukup apa namanya? Meninformasi gini-gini caranya, investasi gini aja, taruh aja. Nanti uang akan berlipat ganda sendiri. Ini robot kok, kita tinggal tidur aja. Dan mereka nggak mudah kan? Bagi kita mudah sekali. Nah, seperti itu. Dan ini jadinya banyaklah korbannya. Nah, itu semua bermain bias. Seperti itu. Skema Ponzi, Pak. Ya, skema Ponzi. Ya, tadi saya lupa. Piramid itu apa? Skema Ponzi gitu. Bu Susan, ya, ayo pemain ini, investor, mau ada ini pertanyaan sepatah dua kata. Pasti inilah tahu ya, kerasa ya, suka dukanya haru birunya. Nah, kita emang dipermainkan oleh bias ini. Ya, investasi itu sebenarnya rumit ya. Nah, itu dibikin mudah, seakan-akan mudah. Ya, itu bias. Ya, analisa itu rumit. Ya, analisa teknik itu ya. Belum lagi kita karakternya investor atau trader kan. Nah, Khususnya masih masih mute. Iya, ya masih mute, sejam aja. Oh iya masih mute, saya pikir udah ngomong Oh, tadi. dia tadi udah ngomong, udah setengah jam tuh. Iya susah tuh jadi trader tuh, Pak Iya. Bobo. Iya. Loss Ya, melulu tuh. ya, mentornya itu kan apa niat dari mentor itu kan apa yang atau afiliatornya apa gitu kan kelihatannya enak-enak aja kan, bagus ya. Seperti itu. Loss terus. Iya di grup Telegram kan ada grupnya tuh, kayaknya mereka pada untung aja gampang, begitu kita yang entry kok rugi melulu. Iya. Telegram saya diundang lagi begitu saya ini udah saya blok, ada lagi pakai nama lain. Terus habis itu keluarnya itu saya untung begitu aja tuh isinya tuh. Terima kasih saya untung begitu. Itu ratusan itu. Jadi mereka itu bisa punya, apakah orangnya ada 100 apa-apa, mengkondisikan bahwa mereka tuh untung gitu loh. Dan di grup itu ada ribuan. Itu kan bias itu. Dia berusaha mempengaruhi kita ya. Mudah kok ya. Cukup kita di sini 15 juta langsung transfer ya. Ada bukti transfer. Saya transfer 15 juta ya. Gitu loh. Ada tuh orang gitu tuh. Terus habis itu ya terima kasih nih baru saya ini baru transfer, terus dia ngeluarin bukti. Saya langsung untung 5 juta ya. 15 juta jadi 20 juta. Mudah sekali ternyata ya. Nah, udah informasinya seperti itu. Ya bingung gitu, apa nomor saya dimasukin terus udah saya blok, ada grup lain lagi masuk lagi, tapi saya jadi belajar juga gitu. cara cara dia seperti itu. Yang lain silakan. Nah ini apa namanya, secara tadi detail ya, masih banyak biasnya, tapi kalau sebagai kesimpulan ya, jadi kalau sebagai kesimpulan ya kita lihat nih ya, keputusan kita itu objektif ya, berdasarkan data ya, kehati-hatian ya, ketenangan dan sebagainya, atau suatu kecenderungan tertentu ya yang mengakibatkan salah pengambilan keputusan ya. Kalau salah pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid nggak apa-apa juga gitu ya, karena permainan statistiknya bisa juga terjadi apa namanya situasi yang berbeda. Ya, tapi kalau kita mengambil tadi ya apa namanya, ada contoh seseorang kayak afiliator kan, contoh ya, dia keterlaluan caranya gitu loh. Itu kan berarti tadi kayak contohnya Jack Ma yang berhasil itu sangat dikit. Tapi yang dibombardir adalah orang itu gitu. 99%-nya gagal. Gitu. Caranya mudah. Nah, itu termasuk bias juga. Gitu. Ada lagi? Nanti boleh bisa diambil kesimpulan gini nggak Pak? Kalau level pendidikan atau pengalaman lebih tinggi, biasnya lebih kecil. Dan sebaliknya kalau pendidikan atau pengetahuan lebih rendah, biasanya lebih besar untuk kalangan tertentu.
Bisa diambil kesimpulan seperti itu ya, Pak? Enggak juga Pak Probo. Enggak Gitu juga lah. ya. Enggak juga. Iya, kadang-kadang guru atau dosen pun kadang-kadang ya beda sama sains ya. Beda sama sains gitu loh. Jadi kadang-kadang bahkan ilmu psikologi pun, ilmu komunikasi pun dalam penerapan itu banyak melakukan bias gitu ya. Banyak melakukan bias gitu ya. Termasuk referensi jurnal-jurnal ya, saya lihat ya. Nah, maka itu mereka untuk membuat menjadi kualitatif menjadi kuantitatif menggunakan statistik ya. Nah, statistik itu kan tersebar, itulah bias ya. Kenapa orang mengambil keputusan ini A, kenapa B, padahal produknya sama gitu loh. Nah, itu bias ya. Ada orang ikut-ikutan, ada orang levelnya beda ya gitu loh. Jadi bisa iya bisa enggak. Jadi contohnya begini, ngambil keputusan ya. Saya kan Pak Prabowo tahu saya kan orangnya teknikal banget ya gitu loh. Saya udah tahu persis dengan harga murah saya nggak pilih Intel, saya pasti pilihnya AMD. Ya bisa saya overclock, harga lebih murah ya. Saya bisa mainkan gitu ya. Grafik intercapnya apa gitu loh. Nah, itu saya punya seperti itu. Saya punya apa namanya? Informasi awal ya, seperti itu ya. Tapi orang lain ya yang ahli teknikal juga dia akan memutuskan Intel ya, bisa jadi kan? Bisa dong, kan tetap Intel banyak yang beli juga kan, walaupun cenderungannya turun. Seperti itu juga ya, sama-sama intelektual ya, intelektual, dasar yang sama, yang satu mainnya di Linux. Saya korelasikan gini Pak, jadi maksud saya Pak, misalnya dalam suatu perusahaan, kan ada struktur organisasi ya Pak ya. Iya, iya. Direktur, C-level, kemudian manajer dan staff gitu kan. Iya. Kalau keputusan itu kan yang paling sensitif, paling kritis kan di atas ya Pak ya. Atas Jadi ya. artinya kan bias itu harus kecil ya Pak, supaya keputusan itu bagus, betul ya Pak ya. Saya tadi mikir itu sih. Iya. Tapi ada juga orang keputusan atas yang tipenya eksternal. Ingat nggak di meta program NLP? Nah, kalau tipe eksternal itu biasanya cenderung lebih besar. Ada loh keputusan atas tipe eksternal, ada sih ketemu orang ya. Ya, dia jadi CEO itu karena family business. Ya, pembisiknya gitu loh. Kalau di politik itu pembisiknya. Ya. Pembisiknya nggak tahu deh, tapi penasihat saya mengatakan itu. Ya, dia ngomongnya seperti itu. Masih ingat nggak meta program NLP? Ya, pengambil keputusan internal atau eksternal. Ya, kalau eksternal itu cenderung biasanya lebih besar. Ya, saya mempercayakan staf ahli saya. Anggota DPR itu punya staf ahli ya. Dia bayar, mungkin dia bayar pakai uang dia sendiri. Teman saya ada gitu loh. Teman saya ada yang teman kuliah, ada adik kelas saya gitu ya. Nah, itu dia seperti itu. Nah, untuk hal tertentu dia ini apa namanya? Nah, staf ahlinya kadang-kadang suka ngomong ke saya tuh sebenarnya saya nggak ngerti-ngerti banget ya soal itu. Tapi saya suruh bantu ngambil keputusan, saya Google aja seperti apa gitu loh. Jadi dia sendiri sebagai staf ahli belum tentu ahli di sana. Gitu loh. Nah, itu termasuk bias juga. Nah, tapi kalau subjektif, dia orangnya lebih otak kiri, ya, lebih tenang, tidak terburu-buru. Terus apa lagi ya? Ya, lebih mampu melihat dari berbagai sisi, apalagi kalau menguasai ilmu topi ya, Six Thinking Hat. Nah, itu lebih mengurangi bias, diiris ya, dikupas tuh, bias-biasnya dihilangkan. Ya, dia berhasil lihat dari sisi topi hitam ya. Oke, nah berarti ya Six Thinking Hat ya. Nah, topi putih, topi merah. Nah, berarti dia lebih tajam. Akhirnya, nah, topi birunya mengambil keputusan apa? Kan topi biru kan terakhir kan? Atau dia melemparkan dulu? Nah, ya, kita kalau kembali ke topi putih bisa membantu mengurangi bias Pak Probo.
Ya, SWOT analysis ya. Yuk sekarang sama-sama ngomong tentang ancamannya apa sih? Threat-nya di bisnis kita, masa depannya apa? Nah, semua ngomong ya, topi hitam ya. Gitu loh. Terus sekarang nih dengan sumber daya kita boleh pakai grow coaching atau boleh pakai opportunity ya. Nah, dengan perusahaan kita tolong urun rembuk ya, brainstorming, kita punya peluang apa aja nih. Gitu kan ya. Nah, nanti ada bias, nah, nanti dipotong lagi gitu ya dengan ancaman, dengan apa-apa, dengan peluang apa-apa, nanti itu makin berkurang. Nah, itu kalau kita ngomong konteksnya Six Thinking Hat, maaf yang pas nggak ikutan ya, itu bias itu bisa lebih tipis. Tapi nggak sampai 0% ya, Pak Prabowo ya. Kita mengambil keputusan tetap ada biasnya. Ngambil keputusan tetap ada biasnya. Kalau kita di supermarket ya, kita ada kopi yang kita ada suka 4 kopi ya, A B C D gitu loh. Nah, sekarang kita ngambilnya kopi A ya. Besok minggu depan kita beli di supermarket itu kopi B. Itu kita udah bias itu. Ya, kenapa sekarang kopi A dengan alasan tertentu ya? Nah, itu udah biasnya. Kita mengambil suatu keputusan. Atau kalau enggak kita beli aja 4 dulu ya. Nanti kita minumnya seperti itu. Nah, itu jadi sebenarnya setiap keputusan itu selalu ada biasnya. Gitu loh. Jadi bias itu agak sukar sampai 0% ya, Pak Probo. Sensitif kita punya pengalaman masa lalu, kita punya sudut pandang ya. Bisa juga bertentangan dengan partner tim kerja kita ya. Bisa juga bertentangan dengan atasan kita. Itu masing-masing bermain dengan bias-biasnya gitu loh. Terus atasan kita tetap aja memutuskan itu ya. Kita udah tahu itu salah gitu ya. Gitu loh. Udah tahu salah. Kenapa memutuskan seperti itu? Ya kita pahami di pelajaran sekarang. Gitu ya. Bisa jadi dia punya modal tertentu, apakah benar atau kita nggak paham atau dia tidak paham ya, atau dia tidak bisa melihat ya, blind spot ya, bahwa dia mengambil keputusan yang salah. Ujung-ujungnya kan kita baru tahu ujungnya padahal kan keputusannya salah. Nah, seperti itu. Gitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, jika berkenan ya kita akan buka ini. Silakan buka kameranya, kita akan melakukan sesuatunya 3 kali sesi shootnya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Insya Allah nanti kita bisa lanjut di WA Group dan kita bisa diskusi di sana. Terima kasih ya. Terima kasih. Sehat Isi saya semua. tutup ya. Sehat semua ya.